Aduh Nang, setiap ganti personil, waduh capek banget Nang. Asli Nang, capek banget. Kayak merubah. Itu setiap Gigi selesai latihan, gue pulang sama Bujana ke rumah. Thomas dan ini meneruskan 1-2 jam lagi untuk melatih rhythm section. Pertama kali gue minta susu diketawain. Lah emang kenapa? Gue bilang gue rada teler, lemas gitu kan gitu. Oh ya udah, tapi lama-lama pas gue duduk setelah mau ke sesi 2, si bartendernya, Mas nih susu. Ya udah gue sikat susu. Ketemu lagi di Ngobrol Asik. Ini sekarang sama sahabat gua, penyanyi solo vokalis band yang top banget. Ush, gak. Arman Maulana. Ini santai nih man, ini santai banget. Gue juga tadi santai sama lu. Lu aja gak santai tadi. Gak, aku mau jelasin dulu guys. Acara dia yang apa namanya? Murangkali. Murangkali tadi gue dijebak. Seluruh kehidupan gue kecil gue. Man, lu bisa bikin itu sih man? Enggak, gue ada idenya tuh waktu pandemi Nang. Jadi gue punya channel YouTube tuh lebih gini. Lasso duluan. Yes. Terus si Lasso itu hilang. Ya. Udah lama sebenarnya kan dia bikin hilang. Nah pada saat hilang, gue pada saat pandemi channel YouTube gue tuh gue aktifin banget. Okay. Nah pada saat aktif itu justru si Lasso yang telepon karena gue udah dapat apa 250 ya, 250 ribu viewers itu. Apa tuh itu namanya? Play buttonnya tuh silver ya. Nah tuh si Lasso langsung telepon, man itu caranya gimana gitu kan? Ya gue bilang, lu tanyain ide dah gini nah si Lasso tuh baru naik. Jadi sebenarnya udah. Nah cuman turning pointnya gue sebetulnya pas waktu pandemi, gue ada ide yang Murangkali itu. Murangkali. Soalnya setahu gue dulu bukan itu kan. Nah cuman vlog-vlog gitu doang, tanpa konsep gitu. Makanya gue juga mikir, aduh ini gak asik dah. Gue lihat kan, Gofar, gue lihat Soleh, gue itu bagus-bagus gitu, Dedi gitu kan. Maksudnya talk show yang udah dapat gitu. Terus gue bilang, kalau gue mulai dengan talk show dan tanpa konsep, wah pasti akan di belakang buncit banget gitu, ngerti gak sih? Oke, betul. Nah gue harus ada sesuatu konten yang asik apa gitu. Nah pada saat pandemi itu gak tahu tiba-tiba aja karena gue orang Sunda, si kata Murangkali itu tiba-tiba tung gitu, Murangkali. Kerennya Murangkali, kan pasti orang apaan sih gitu kan, pasti kan gitu kan. Memang. Dari gitu dulu gitu sebenarnya. Memang aku apa sih artinya? Murangkali Arman yang enggak aja menurut gue. Ya. Nah, Murangkali itu kecil, anak kecil kan. Terus gue bilang, oh iya ya, gue ngewawancara narasumber bintang tamu waktu kecilnya dia. Cuman surprise elemen surprise. Iya. Bukan, Nang, SD lu gimana? Kalau itu kan dari angle lu gitu kan. Betul. Dari angle lu. Oh, gue SD-nya gue gini man, bla 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 gitu kan. Dan bisa lu sembunyikan. Yes. Hal-hal yang tidak hil. Nah, kalau gue justru ngeriset dulu. Dan ngejebak gue kan tadi. Enggak ngejebak, gue cuma bernostalgia aja. Tahu Jadi enggak man, aku itu mikirnya gini man. Kita kalau emang terus nyanyi dalam keadaan kemarin, kan enggak ada show ya. Ya ada tapi paling satu kali 2 kali kan. Dan aku ngeliat Arman itu bener-bener, ini aku harus akuin di podcastku yang hari ini man, aku mau ngomong man. Betapa aku tuh bangganya punya penyanyi laki yang memang benar itu all out di atas panggung. Dia sebagai performer itu hampir aku bilang nggak ada cacat di situ. Amin. Nggak man. Aku ngomong Lasso itu penerusnya Chrisye. Oke. Aku nggak mampu nyanyi kayak Lasso. Sumpah gue nggak punya kemampuan itu. Dan aku juga nggak punya kemampuan kayak lu. Kalau aku bilang, kalau penyanyi laki siapa sih? Penyanyi rock Arman. Aku bilang. Dia itu lengkap. Tapi memang kamu itu dulu mengonsepkan itu atau apa sih man? Kagak sih Nang. Gue gak gini. Gue tuh terlahir dari orang yang ekspresif. Udah gitu aja. Jadi kalau melihat, mendengar sesuatu tuh
terhadap art ya, terhadap art, film gitu. Gue ekspresif banget Nang. Ekspresif. Jadi gue tuh nggak bisa neken rasa ekspresif gue terhadap sesuatu seni gitu. Oke, beda gitu man. Dari gua, Lasso, Judika, sebut aja penyanyi Kakak juga beda sama kamu. Kamu tuh yang dibilang klimis enggak juga. Iya. Di atas panggung lu berantakan, tapi keren. Amin. Makanya gue bilang, Arman ini ngambil dari mana ya? Enggak, gue enggak tahu, mungkin gini, secara tidak sadar di bawah sadar gue senang akan fashion gitu. Oh, oke. Jadi maksudnya gini, maksud gue gini. Oke, ini menarik nih. Gak tahu karena kalau menurut gue fashion dan musik itu selalu beriringan. Kayak selalu satu sama lain saling butuh membutuhkan, bukan ya? mempengaruhi. Yes, Kayak misalnya gini, waktu grunge, waktu 90 dengan keluarnya grunge dari Seattle yang misalnya Nirvana pakai baju kayak flanel nenek-nenek dia pakai. Itu fashion pun langsung berubah streetwear gitu kan. Dari yang tadinya Gucci, Dior dan sebagainya yang mewah, gara-gara grunge itu dibalikin tuh fashion tuh jadi streetwear gitu di situ. Nah terus begitu juga fashion mempengaruhi ke musik juga. Pada saat di fashion ada ledakan apa, si musik juga ikut menjadi bajunya seperti itu semua gitu. Jadi menurut gue ini kayak ada sejalan gitu. Nah tapi gue dari dulu prinsipnya adalah gue tidak akan memaksakan fashion itu untuk misalnya gini. Sekarang zamannya warna-warni misalnya. Tapi kalau gue lihat warna-warni itu gue pakai, gue cocok Nang. Gue pakai itu ya gangan, gue nggak pakai gitu. Gue pakai dengan yang bisa masuk terhadap gue sendiri fashion itu gitu. Artinya Arman itu sebenarnya nggak punya memang orang belakang. Man lu harus gini ya bajunya. Paling gini gue. Ya, maksudnya paling gini gue doang gitu. Lingkaran bukannya profesional lo ambil tim gitu. Enggak ada. Kagak ada. Jadi gue tuh biasanya kalau keluar negeri nih ya, misalnya gue kalau keluar negeri sama Gigi mah itu mah udah sendiri-sendiri gitu ya kalau pas di tempat perbelanjaan. Tapi kalau sama bini gue kadang-kadang memang misah karena ya selera gue kadang-kadang emang agak-agak beda gitu kan sama bini gue. Tapi kadang-kadang Mam ikutin gue deh, gue ini ada satu aja cocok nggak kayak gitu. Sendiri sih nggak ada tim sih. Gak ada. Kagak. Tuh. Berarti memang Arman penyanyi yang benar aku bilang dia membikin apa ya, ciri tersendiri, image sendiri yang dengan band giginya gitu ya. Tapi yang lain kan nggak kayak kamu kan? Ya kan karena sulit juga untuk memaksakan Nang. Kalau itu kan harus dari dalam hati man. Harus kebadanin man. Kalau nggak kebadanin susah ya Nang. Bener nggak? Ya, sekarang gue nyuruh lu gitu Nang, lu pakai ini. Terus kalau lu nggak kebadanin, man gue nggak cocok ya. Udah gitu mau diapain lagi? Tapi ada latihan khusus kamu bisa pencilatan kayak gitu. Kagak ada. Latihan khusus yang pernah gue alamin waktu gue nolongin di Libels waktu tahun 90. Kan gue pernah nolongin di Libels kan pada saat kamu pernah itu. Pada saat Edwin ke Amerika, Roni minta bantuan gue untuk gantiin Edwin dulu. Nah itu ada latihan khusus karena memang mereka koreografi kan, dan memang koreografi yang diatur, udah ada pakemnya. Jadi gue latihan. Tapi di luar dari yang job Libels itu kagak, gue sendiri aja, buat aja udah. Cuman kan unik man. Libel tuh grup vokal yang musiknya pop banget. Ya pop banget. Kreatif banget gitu, dance gitu ya. Tapi kan Indonesia. Itu memang kan waktu lagi jalan. Itu kan 90. Betul. Pokoknya kan gue solo itu yang udah memang gue nih rocknya tuh. Bareng sama lu Katrina itu benar. gitu. Nanti kita jelaskan ya. Banyak hal yang teman-teman juga se-Indonesia nggak tahu. Gue aja nggak tahu. Gigi itu dulu aslinya itu pernah ngisi di album soloku yang kedua. Iya. Itu Baron. Thomas Ronald udah pasti. Thomas Ronald. Di laguku Putus itu melodinya semua yang bikin adalah Bujana. Oh gitu ya? Oh, melodi itu, vokal? Bukan melodi, dia bikin aransemen tuh nggak pernah ada di album gue kan. Lu tahu Pai dong? Iya. Kan gue dulu Pai terus. Pas ada Bujana di situ bikin, itu beda banget. Iya lah pasti lah. Beda karena tetap dulu Pai, tetap ada Ronald, Thomas selalu bantuin, aku inget banget. Itu selalu pas Bujana, waduh beda banget. Tapi Bujana bawa ke Gigi memang ya Bujana kuat. Jadilah band Gigi tersebut. Arti band Gigi buat kamu apa? Oh,
Gue kira ya itu sejarah hidup gue sih di dalam musik ya. Memang itu yang kamu mau bermusik. Betul. Jadi maksud gini, gue pernah solo album sebelum Gigi. Tapi si solo album itu kayak apa ya? Kalau waktu solo tuh kayak gue dikasih, lu nyanyiin ya, gitu ngerti? Okay. Bukan dari dalam hati gue gitu. Walaupun ada sang produser Reddy Nur melihat bahwa Arman tuh penyanyi yang seperti ini, terus dia merangkum yang akhirnya membuatkanlah sebuah album untuk Arman seperti ini gitu. Nah kalau Gigi itu kan betul-betul gue, Bujana, almarhum Baron, Ronald dan Thomas pertama kali membentuk itu benar-benar nyiptain lagu bareng, segala macam lah, hutang bareng untuk nyewa studio dan sebagainya kayak gitu. Jadi ya segalanya lah sih, sejarah gue sih itu sih, sejarah musik hidup gue itu sih. Bener-bener bahwa mau sampai kapanpun Gigi ini akan kamu bertahan. Rumah gua itu rumah gua. Karena tanpa gampang. Gigi ya gak tau ya, gue tanpa Gigi ya tidak akan ada Arman Maulana kalau menurut gue. Padahal kan kamu bisa eksis dengan sendiri man. Cuman gak tahu Gigi tuh buat gue apa ya, memberikan segalanya gitu ke gue. Masa gue dapat Gigi kita, lagu gue dapat gitu, terus privilege yang didapat gue dapat juga gitu. Secara idealis gue dapat juga gitu, nggak ada tekanan dari kanan kiri. Grup lu harus seperti ini, lagu lu harus nggak ada, karena emang sih, itu memang sangat bebas banget kayaknya musiknya Gigi tuh, bebas banget gitu, nggak tahu ya. Aku sih ngerasanya gitu. Gitu. Meskipun sampai ganti drummer 3 kali gitu. Ya, band yang selalu ganti drummer cuma Gigi doang. Tiga bener 3 drummer. Karena kan memang gini Nang, diberikan. Jadi gini, pada saat seseorang masuk ke Gigi itu tidak langsung didirect bahwa ini ada ketua kelasnya nih namanya Thomas atau Arman atau Bujana, enggak. Lu masuk nih, lu masuk pemain drum, lu baru bisa Anang. Dari dulu Ronald, masuklah Anang gitu sebagai pemain drum. Kagak ada tuh, Nang lu pokoknya gue nih misalnya, Nang lu pokoknya gue pengennya lu kayak Ronald yang main, nggak ada. Ya Anang is Anang, lu main aja. Nah, tapi memang Nang disitulah pengorbanan kita. Aduh Nang, setiap ganti personil, waduh capek banget Nang. Asli Nang, capek banget. Kayak merubah. Itu apa kan kayak back to square one gitu, ngerti gak sih? Balik lagi gitu. Wah, itu sampai yang terakhir Hendy masuk dari Budi. Itu tuh jadi gini, setiap Gigi selesai latihan, gue pulang sama Bujana ke rumah. Thomas dan Hendy meneruskan 1-2 jam lagi untuk melatih rhythm section. Waduh, itu baru enaknya gue, Bujana, Hendy, Thomas baru enak di panggung ya. Ya kalau buat Gigi kita fans mah bawain lagu Janji, bawain Nirwana, bawain apalah lagu apa, enak aja kedengernya gitu. Tapi kalau kita ngerasa bahwa ini baru soulnya dapat 1 tahun Nang. Baru enak. Nih oke nih, baru nih Thomas dan Hendy udah kawin, udah suami istri nih, udah suami istri. Ya, rhythm section 1 tahun. Rhythm section. Yoi, baru 1 tahun. Gitu. Itu pengorbanannya kalau ganti personil. Ganti personil? Iya, ganti personil. Oh, yang waktu bass kan? Opet? Waduh, Nang. Opet ya. Capek banget Nang. Jadi, ganti Thomas. Capek. Ya pacaran dulu sama Opet 1 tahun baru enak. Nah, itu kan dari album 2x2, 1 tahun kan akhirnya mengeluarkan yang meledak Terbang, lagu Terbang. Baru enak tuh, enak gitu. Pas udah enak, Thomas sembuh dari PTW, sembuh. Terus Opet kayak gak enak. Wah, Mas Thomas udah sembuh. Dan gue itu kan yang bawa Mas Thomas tuh yang bawa gue ke Gigi. Gue nggak mau karena Thomas udah sembuh, harus Thomas yang gantiin gue. Nah balik lagi, drumnya kan bukan Onat, udah Budi kan. Nah itu gitu lagi. Jadi guys, rhythm section itu sangat pengaruh. Rhythm section. Capek deh asli. Dan aku bilang band Gigi itu sangat kuat di rhythm section. Iya, alhamdulillah selalu dapat. Sangat kuat. Selalu dapat rhythm section yang tepat gitu lah ya. Selalu keren. Dia bikin lagu Janji, dia bikin lagu yang ya beberapa lagu. Setiap periode punya hits. Punya hit. Jadi rhythm sectionnya Ronald Thomas punya hit. Rhythm sectionnya Budi Opet punya hits. Rhythm sectionnya Thomas Budi ada, Hendy juga ada. Gitu. Jadi punya hits. Nggak gampang guys. Berapa tahun sekarang Gigi man? Mau 28 tahun. Gigi tuh gue inget banget bikin lagu ketemu di Asystem pas sorry. Bener. Sorry. Waktu pertama kali pertemuan Gigi itu waktu di Triple M tuh bukan lu tapi Pai lagi ngerjain almarhum Andi Aliani. Yes. Nah, itu kan di September kalau nggak salah.
September 93. Jadi bentar lagi kalau September udah 28 tahun. Tadi kemarin malam kita lihat God Bless 48 tahun. Waduh. Gila ya. Bisa kan 48 bener tahun. Gak mau bikin konser sendiri 28 tahun. Iya, kemarin kan sebetulnya mau bikin tapi kan pandemi. Nah, ini God Bless kemarin pandemi loh, Man. Oh, bukan kemarin. Kan sekarang kan udah mulai. Kemarin kan boleh ya. Jadi sekarang kan udah mulai. Nah, lagi sih Nang, lagi. Kita tunggu guys. Sama itu, insya Allah sama si Raffi Rans. Wah, oke, good. Ini dia punya ya itu kalau ngomong promotor Raffi oke lah. Ya, dia promosinya akan luar biasa. Amin. Gila. Amin. Dan kita pasti nunggu. Nang, ini boleh diminum kan? Bukan pajangan kan? Boleh, di tempat lu doang gua gak dikasih minum. Oh, lu enggak minta. Lu enggak minta. Gua Tapi siapa tahu ini pajangan. Enggak, gila lu ya. Enggak dong. Man. Oi. Terus lu sekarang berdua doang nih. Apaan? Lu kan bini pergi. Anak pergi. Anak satu-satunya lu izinin pergi. Kemarin tuh bahkan bini gua di sana setengah tahun. Kecelakaan maksudnya jadinya jadi setengah tahun di sana di Inggris. Nemenin. Nah, jadi gini, mau denger ceritanya? Iya dong. Oke, kita sampai jam 5 subuh ya. Jadi gini. Gila. Jadi bini gua kan sama gue nganter anak gua ke sana. Iya, aku lihat itu semua di Instagram lu kan gue follow. Gue ikut. Terus nganter ke sana. Nah, pas gua pulang tuh harusnya bini gua pulang. Yes. Tapi tiba-tiba anak gua tuh datang ke sana tuh di bulan yang cari kos-kosan susah karena memang pandemi kan, lockdown dan sebagainya. Akhirnya dia tuh datang kan Maret. Nah, itu tuh di Maret itu cari kos-kosan susah di sana. Nah, dapat. Nah, pada saat datang kita ke sana, aduh, anak gua cewek satu. Kos-kosannya tuh aman sih sebetulnya, bagus, kosannya bagus, bukan kamarnya hancur enggak. Cuman dia itu pintu tuh langsung keluar jalan gede, Nang. Gua kan ambil juga gini dong. Waduh, cewek kalau cowok ya walaupun bukan artinya cowok cuek-cuek aja gitu anaknya enggak, tapi maksudnya cewek sendiri terus ini langsung jalan gede gitu. Udah gitu yang emang di situ semua student accommodation tapi udah mah lockdown. Tapi memang sepi Nang jalannya. Aduh, gua sama bini gua gimana ya? Udah deh. Kita harus nyari kos-kosan yang kita kalau ninggalin tuh kita nyantai, nyaman. Dapat lah. Jadi kos-kosannya bener-bener kayak student accommodation yang kayak apartemen gitu. Depannya kalau lu masuk ada front office, ada satpam. Terus lu masuk harus pakai kartu. Jadi nggak bisa masuk kalau sembarangan. Dapat lah. Nah, terus gue balik, gue bilang, Mam, ke bini gue, ke Dewi. Udahlah kamu tunggu aja sampai Najib pindah. Jadi kan pindahnya tuh bulan kemarin tuh bulan apa gitu ya. Oh ya udahlah, kasihan kan dia pindahan, masa nggak ada yang bantuin, walaupun ada teman-temannya gitu, tapi kan tetap harus ada orang tua lah, keluarga gitu. Ya udah kan gue balik, bini gue nunggu sampai kos-kosan pindah. Gue balik lagi ke sana ke Lebaran, kos-kosan pindah, udah. Nah pas mau balik di Lebaran itu, tiba-tiba ada vaksin Nang. Gue bilang, Pap ini ada vaksin. Ya udahlah tanggung, gue bilang kan, lu vaksin aja di situ di Inggris, Pfizer. Dapatnya Pfizer. Suntik bini gue. Nanya bini gue, ini keduanya kapan? Sebulan, Pap gimana nih sebulan? Ini tanggung lah di sini Pfizer belum masuk, gue bilang gitu kan. Belum ada. Sekarang udah, tapi itu juga kan belum tahu juga gitu kan. Gue bilang, wah udahlah tunggu aja lah sebulan lagi. Nyambung lagi tuh sebulan. Pas 3 minggu Nang, seminggu lagi mau vaksin kedua. Pemerintahan Inggris keluar pernyataan harus 2 bulan, jangkrik langsung jadi 6 bulan. Jadi gue di sini ngejomblo lumayan lama, walaupun gue 2 kali bolak-balik. Jadi gue 2,5 bulan, 2,5 bulan, 2 bulan, baru bini gue kemarin nyampe rumah gue. Nah kalau pertanyaan lu gimana sendiri ya gimana Nang, anak yang mau sekolah di sana, dia dari SMP Nang. Makanya aku bingung. Itu kan anak perempuan sendirian. Nah, Najah tuh dari SMP udah ngomong ke gua dia pengen kuliah di Inggris dan illustration. Sampai keluar SMA dia tidak berubah. Lalu kalau punya anak gitu gimana? Kan gak mau juga ngancurin apa yang mau dia mauin kan? Gua sih mungkin kan sebenarnya oral kemarin. Gini, oral tuh sebelum. Wah lo orang tua gak bertanggung jawab lu. Belum kan gue jelasin mah. Iya oke. Jadi dia itu mau kemarin sama ke Inggris juga. Sama. Sekolah apa? Sekolah fashion. Apa kecantikan sama masak. Ya oke. Gue ditanyain gimana.
Ya terserah kalau Aurel mau, aku bilang. Boleh. Debat lah Mas Asanti. Malah Asanti. Gak mau dia. Gak bisa. No. Karena apa kata si Asanti, apa katanya? Gak bisa jauh dari Aurel. Oh, gak bisa jauh dari Aurel. Gak mau katanya. Terus siapa yang ngawasin kamu? Kamu diawasin sama Bunda aja kayak gini. Terus di situ gimana? Wah udah deh, itu debat. Ribut itu. Kita bertiga itu ribut. Kita bertiga itu ribut. Nah, lu pegang siapa? Gak bisa, gue mau kesini salah, kesono salah, gue diem aja. Pokoknya kalau ada keputusan berdua, ya udah gue support. Gue support aja deh. Gue support gitu. Mau diapain? Karena aku ya sebetulnya kepingin Aurel keluar negeri sih. Akhirnya memang. Nggak, tapi akhirnya sih Aurel menerimanya gimana? Ya akhirnya iya sih Bunda ngomongnya gitu. Gimana ya, kasihan juga Bunda kecil kan, karena ya Aurel sama Asanti emang kayak temen, kayak sahabat. Jadi ya nggak bisa. Akhirnya ya udahlah. Ya udah terus nikah. Nah kalau anak gua dari SMP SMP kelas 1, Pak, aku pengen illustration jurusannya dan pengen Inggris. Dari dulu nggak rubah. Terus gue ikutin 2, 3, 1 SMA, 2 SMA, 3 SMA sama. Kalau seumpama anak lo akhirnya nyaman di Inggris, nggak mau pulang, lo izinin? Kalau gue sih, iya gue izinin sih, gue izinin. Nggak, gue nggak, karena nggak mau gini. Sendirian lo man? Iya. Anak perempuan lo, lalu nggak ada lagi. Nah, gue ngasih. Nah, kalau ini gue kasihin ke Dewi, gue kayak lo, gue di tengah-tengah aja, gitu. Tapi kalau gue sebagai bapak gitu ya. Ada satu cita-cita gitu ya, terus gue takutnya kalau kita kebiri gitu ya, gitu dia. Okay, nah, dia jadi kayak, kita kan nggak tahu kalau dia dendam sama kita. Iya deh Pak, oke deh gue ke Indonesia misalnya gitu ya. Tapi dia dendam gitu. Ada satu yang gak freedom dia kerja. Itu gue kan lebih gawat gitu. Ya walaupun pasti gue akan memberikan pendapat ke dia untuk coba deh kamu pikirin dulu kalau Indonesia bagaimana kayak gitu pasti. Tapi kalau misalnya ini ya mau diapain lagi ya, doa orang tua bener. Tapi Dewi setuju ya memang. Ini gak ada perdebatan apa, ya udah kita anterin di kamu sekolah. Dewi, kamu gak diskusi. Kan kita hidup cuma berdua nih lagi. Sempet jadi gini. Dewi tuh tadi yang kayak gue. Yang kamu tadinya gue yang gak mau Nang. Gue yang kayak Asanti tadinya. Pas dia ngomong itu tuh gak, enggak lah Neng. Paling jauh oke lah gue kasih izin Singapura lah misalnya gitu. Masih di situ lah gitu istilahnya gitu. Atau Malaysia gitu-gitu. Masih di situ gitu. Wah, nah malah gue tuh dimarahin sama bini gue. Kamu tuh gimana sih? Kan yang mau menjalani kehidupan tuh dia. Dia bilang. Kenapa sih gak support? Toh dia juga bukan sesuatu yang negatif. Dia bilang sekolah itu kan bukan negatif. Dia gini. Waktunya gue tapi lama-lama gue juga lama-lama. Iya benar juga. Nah pada saat mendekati anak gue mau ke Inggris. Malah bini gue yang kelabakan. Jadi dia mikir sangkanya 1 tahun Nang. Gue bilang 1 tahun dari mana? Dia kan bukan college. Gue bilang dia kan kuliah. Loh jadi ya 3 tahun. 3 tahun. Wow, baru kemana? Terus yang lucu gini. Kan akhirnya gue tuh. Yang ngebantuin ke kampusnya apa. Dia kan si Najanya. Pak ini gini. Oh coba aku gini. Nah terus kan pas bini gue lihat gue sama anak gue lagi uplek gitu. Gue tinggal saya mengurus gitu. Pas anak gue ke kamar gitu. Bini gue yang. Kok kamu itu serius banget? Gue bilang anak gue mau sekolah ya harus serius. Gue urusin masa gak serius? Gue bilang orang ada email dari sekolahnya. Gue bilang gitu. Malah dia tapi ya akhirnya kemarin. Jadi setengah tahun itu kalau menurut gue. Bini gue sebetulnya itu secara halus. Kayak ngerti gak sih? Beradaptasi untuk Dewi sendiri kalau menurut gue. Untuk mau melepas anaknya. Nah sekarang pada saat dia tadi kemarin pulang bini gue. Ya bini gue karena udah menemukan udah enjoy. Dan alhamdulillahnya Nang dengan kecepatan yang hanya 6 bulan anak gue di sana dapat teman-teman yang baik-baik alhamdulillah. Bener asli. Dan ternyata Leeds itu kan anak gue di Leeds ya bukan di London. Leeds itu ternyata banyak banget mahasiswa Indonesia, mahasiswa muda maupun yang S2. Jadi banyak yang tua-tua juga banyak di situ di daerah itu. Banyak banget. Dan salah satu basis Muslim terbesar di Inggris. Leeds kamu itu menemukan dong. Kos-kosan anak gua itu masjid itu 2 masjid terbesar di Leeds di situ. Masjid Arab dan masjid Pakistan. Ya udah, lu merasa nyaman dong. Jadi oke lah gitu. Tapi memang kalau Inggris kan emang Muslimnya agak lumayan banyak. Iya bagus. Eropa sih banyak. Percayalah gitu. Nah ini aku kembalikan. Tadi kan dia mikirnya ya anaknya dekat dengan komunitas muslim macam-macam. Ya ini salah satu penyanyi rock Indonesia.
Yang gak ada berita miring kagak ada. Gua bayarin wartawan sih. Kehidupan aneh-aneh kagak ada. Alkohol kagak. Minumnya air putih. Ini di sini aja nih nggak putih nih. Kehidupan malam kagak. Kehidupan rumah tangganya ya gitu-gitu aja. Enggak, kamu mau bikin image apa sih man sebagai penyanyi rock yang biasa penyanyi rock kan lu tahu sendiri dong kakak kayak apa. Ya Lasso, ya kan lu tahu Lasso dong. Ya gue juga lah. Ya terus emang harus gimana? Emang ya enggak. Apa sih ingin gue pokoknya mau bikin begini nih kalau penyanyi tuh rock tuh gini gitu. Oh enggak. Gue enggak tahu, gue tuh dari dulu tuh gak tahu kenapa bahwa nyanyi itu adalah profesi gue. Gitu. Titik. Wow, oke, good. Gitu. Jadi profesi itu tidak akan mengubah Arman yang seperti apa tuh jadi berubah, tidak gitu. Bahwa ini adalah pekerjaan gue. Tapi pada saat gue bekerja, gue harus maksimal dan gue harus 100% melakukannya itu. Makanya waktu di panggung kalau gue lari-lari zaman tahun 90-an lebih udah gondrong gitu kan. Ini sobek-sobek lari-lari. Orang tuh mikir wah ini anak gila make nih kayak gitu kan. Nah tapi pada saat semenjak turun, ya itu gue akan kembali kepada Arman yang Arman gitu. Ya Armannya itu adalah memang gue nggak pernah ngerokok, belum pernah ngerokok. Iya, rokok juga kagak. Memang steril banget. Steril enak aja lah. Terus misalnya gue minum, gue belum pernah minum emang gitu. Terus apalagi misalnya, nah gini. Ada hubungannya nang kenapa gue nggak agak kehidupan malam. Satu. Nyanyi itu kan udah malam ya, kebanyakan malam lah, mayoritas malam gitu. Mayoritas malam. Buat gue itu udah bising gitu, ngerti nggak? Kerjaan gue tuh udah bising, udah cukup. Musik lah, malam lah apa. Terus misalnya setelah manggung gitu, terus gue diajak terusan, bro, guys, kita ke diskotik, anjrit gitu. Gue, aduh, gitu kayak ngerti gak sih? Aduh, bising lagi gitu kan? Gue mikir gitu. Satu itu. Kedua, nah karena gue mungkin tidak minum nang. Masuk ke sebuah area hiburan malam, terus gue misalnya 2 jam, 3 jam di situ, orange juice gitu kan, nggak nyambung ya, atau air putih gitu kan, air putih mungkin waktu zaman Inex rada nyambung kan. Arman tapi tahu loh guys, karena teman-teman gue, ya gue tidak memungkit dan gue tidak misalnya lu make gitu, gak boleh unang, gue nggak gitu. Arman orangnya gitu, aku tahu. Itu kan urusan lu, asal lu tidak mengganggu gue gitu. Kecuali kalau lu mengganggu, lu ngapain lu ganggu gue gitu kan, Tapi kalau ya itu kan kehidupan lu. Memang kadang-kadang gue, bro, kalau gue sih asikan mending olahraga. Maksud gue tuh ya paling gitu doang. Tapi kalau sampai jangan lu, apaan lu gitu kan, gue juga gak mau. Nah jadi gue tahu. Nah waktu gue kecil, zaman lahir gue kan di Sukaraya. Setelah di SD ya. SD SMP tuh nang, itu rumah sekeliling gue itu menengah ke bawah. Gue dari keluarga menengah ke bawah. Terus rumah sekeliling gue tuh bede, perampok, preman semua. Jadi gue pernah, biasalah gue anak kelas 1. Senior lihat, ini anak harus digulung nih. Ya, kalau di Indonesia, di Bandung kan digulung, disebutnya dipukulin. Dipukulin gue nang, pak, dipukulin sampai masuk selokan gitu, selokan kering. Tapi gue liatin kan, pas dipukulin gue liatin tak. Oh itu. Gue tahu anak kelas ini nih, senior gue. Dia nggak tahu gue tuh sebenarnya anak belakang sekolah. Padahal preman yang nguasain situ itu kan preman ya tetangga gue, sahabat gue banget deh, orang tetangga. Jadi gue tuh kalau pulang ke rumah ya main layangan itu sama dia tuh, sama preman itu. Pas yang mukulin itu pulang tuh, gue pulang dia di belakang gue lagi nongkrong gini, tiba-tiba jalan tuh yang tiba-tiba yang si yang mukulin itu 8 orang 10 orang. Kang gitu kan kayak yang preman itu Kang. Terus gue lihat kan jangkrik ini yang mukulin gue bilang gitu kan. Terus gue kan gini, gue nunjuk gini. Nah teman-teman gue, kunaon man? Ya kenapa man gitu kan lu nunjuk? Enggak, gue kemarin dipukulin. Anjing, sini lu, gue dipukulin semua. Ya dia takut lah sama gue. Nah gue tuh seperti itu nang kecil. Di mata kepala gue tuh teman-teman tuh ngegele lah. Ada yang pakai jangan dulu morfin gitu kan. Gitu. Tapi buat gue tuh ya ngapain ya gitu. Kayaknya terus gue lihat pas dia sakau gitu. Ngapain gitu, udah apaan sih, kagak ada gunanya gitu. Dari kecil aja gue tuh udah gitu. Ya gue mah gue aja gitu.
Gitu. Gila loh, hidup di lingkungan seperti itu udah tahu. Kan bisa terbawa kan. Biasanya ya, tapi buat gue enggak lah gitu. Gue mendingan permen karet gitu. Ketahuan manis gitu daripada rokok. Enggak, soalnya gue gini. Gue dulu ininya maksud gue teman-teman gue di SMA. Kampungan lu nggak ngerokok. Iya kan nggak keren kan? Nggak keren lu. Ini ngerokok. Ayolah. Ya, dikasih ngomong merek nggak apa-apa lah ya Cuk ya. Gue rokok set abis. Apa sih enaknya gue bilang gitu kan? Ya teman yang satu lagi, ya lu cobain ini dong. Oke. Abis. Apa sih gue gitu? Lu semua gitu gue coba. Dicoba. Nah, terus apa gitu buat gue? Enggak gue nggak masuk. Buat gue nggak masuk. Mendingan batagor gitu kan? Ketahuan enak. Ya udah teman gue kan akhirnya berhenti. Ya udah emang si Arman gak demen. Minum. Zaman 90 gue ke Jakarta waktu album solo. Wah itu keren-kerennya minum tuh. Sebelum ketemu Gi, anak-anak Gigi. Kan gue main di sama next band kan. Ya next band. Itu kan di cafe, di club-club gitu ya. Itu keren. Misalnya Mas Arman gak si bartendernya. Kalau kan kalau kita home band mah, lu mau minum apa aja dikasih gitu. Mas Arman gak minum. Enggak lah, gue minta orange juice aja. Ya lo masa orange juice? Gue campur deh. Boleh lah, gue bilang tuh. Ya dicampur tuh sama dia. Terus gue apaan gitu kan, gak enak. Enggak gue enggak. Terus datang lah misalnya temen, lu jangan gitu nih pakai apa sih? Terus ada yang apa? Susu. Apalagi apa sih? Banyak. Semua tahu lah gue. Ya, selain kita Anda lah lebih hafal sebenarnya. Hey. Maksud gue selain ya Nang, kalau kita balikin ke agama kita. Gitu. Tapi di dalam gininya enggak gitu gue. Enggak. Emang enggak masuk. Buat gue mendingan soft drink udahlah. Atau mau, gue yang lucu tuh gue pernah diketawain loh. Di waktu gue main di tavern ya. Tavern masih ada. Tahu. Tavern masih ada. Tahu. Enggak ada. Udah tavern udah enggak ada. Gue mintanya apa coba ke si bartender? Susu. Karena gue malam-malam kita manggung sampai jam 2, pulang ke rumah 2:30 subuh. Kan teler juga kan. Gue bilang ya udah pas sesi 1 ke 2 tuh kan itu jam berhentinya 2:30 ya. Nanti jam 1 main lagi gitu kan. Nah itu tuh gue pertama kali gue minta susu diketawain. Loh emang kenapa? Gue bilang gue rada teler lemas gitu kan gitu. Oh ya udah, tapi lama-lama pas gue duduk setelah mau ke sesi 2, si bartendernya, Mas nih susu. Ya udah Mas sikat susu. Enggak. Aneh ya. 90 itu man. Oh itu. Wah itu zaman yang ya dibilang rada jahiliyah. Iya. Band di Jakarta seru ya gitu kan. Keren. Berwarna-warni lah. Keren lah. Yang namanya kayak gituan juga menyebar di mana mau kemana kumpulan pasti lengkap. Ya lengkap gitu. Kalau bisa lepas begitu tuh makanya aku bingung. Apa Tapi gini Nang, pada saat gue menjalankan itu karena memang mungkin gue teguh gitu ya. Orang ngelihat gue, si Arman gitu. Mereka semua respect sama gue. Enggak yang kampungan dia mah, enggak gitu. Ada yang digituin soalnya. Tapi gue karena mereka lihat gue nggak mengganggu mereka, tapi gue memang punya pendirian, gue enggak gitu. Jadi sorry banget nih gue. Jadi mereka juga si Arman enggak kok. Udah malah mereka yang Arman jangan dong aja, atau orange juice aja atau apa gitu. Jadi mereka yang ininya gitu. Jadi itulah image seorang Arman sebagai penyanyi band super group Indonesia. Nggak bener, mana aku harus ngakuin Gigi tuh super group. Amin. Nggak main-main. Band yang hitnya banyak gitu ya. Band dengan berpenampilan yang memang punya ciri khas di atas panggung dan musik lu aku nggak perlu diskusi lah tentang itu. Arman tuh sangat kuat. Aku rasa kan band-band hari ini mungkin bisa. Iya, gue harus belajar dari seorang Arman. Amin. Jadi itu uniknya seorang Arman. Man, kamu ngomong-ngomong ini sepatu kamu tuh jumlahnya berapa, Man? Enggak Nang. Kalau sekarang gue ini asli. Gue pernah mengalami masa gue lapar mata. Jadi gue karena gue seneng sneakers, gue lapar mata Nang. Lihat ada sneakers yang keren aja bentuknya, nggak lihat itu mereknya apa. Beli. Wah asik nih, beli. Gue sempat punya sneaker berapa puluh gitu. Nah terus lama-lama tetap aja kan sekarang gini. Lu punya sepatu di rumah ada berapa? Misal lu ada 10 ya, 10 pasangan. Ya. Tapi tetap kan pasti ada favorit itu 2 atau 3 gitu. Selalu lu misalnya ada yang merah nih. Ya. Tapi ini ada yang merah ini. Pas lu mau ngambil yang ini
pasti ngambilnya tetap yang ini gitu kan. Selalu kan karena favorit lu itu. Kenapa sih nggak yang ini gitu? Padahal sama merah. Nah, waktu gue punya puluhan sepatu itu, gue tetap aja punya favorit gitu. Walau mau manggung apa, suatu saat gitu ya. gue pakai yang ini, yang nggak pernah dipakai. Padahal itu sepatu tuh apa ya, susah banget di Indonesia. Jadi cuma berapa biji di dunia. Selalu aku lihat kamu itu pasti ini signature. Gitu ya. Gue pakai tuh Nang. Gue pakai sampai masih zaman dahsyat Raffi jadi pembawa acara. Ya nggak, bukan dahsyat sekarang ya. Maksudnya masih zaman dahsyat itu. Sampai berarti kan baru kemarin, ya nggak terlalu lama lah, sekitar 5-6 tahun yang lalu gitu ya. Gue pakai tuh Nang, dahsyat Nang. Gue promo gue, set nyanyi, gue nyanyi kan, set nyanyi. Tiba-tiba si penonton bayaran itu yang di belakang pas gue balik gitu ada yang gitu ketawa, lihat ke bawah gue. Kenapa tuh ketawa tuh cewek? Gue bilang itu penonton bayaran. Tapi gue merasa kok ini kok agak dingin kaki gue. Copot Mang ini. Cangkrik. Gue lagi nyanyi. Gue kan bingung lagi nyanyi. Mana dahsyat kan live kan. Iya tahu. Terus pas gitu gue kayak kan gue nyanyi saya kayak kebingungan gitu. Raffi lihat kan biasa kan anak-anak dahsyat kan MC itu kadang-kadang suka joget-joget ikut tuh. Bener. Karena lagu gue ngebeat, pas dia lihat ke bawah si Raffi sepatu gue copot gitu. Raffi langsung ngalangin gue, sokang kurang di jalan. Dari situ Nang, dari situ gue berpikir 7 tahun lalu mak pikir ngapain ya gue ya dosa lah mubazir gitu. Banyak sepatu gitu ya maksudnya. Ngapain gitu gue. Terus ternyata yang dipakai cuman favorit gue gitu aja. Nah akhirnya dari situ gue kasihin. Kebetulan ponakan gue kebanyakan cowok. Kebetulan semua nomornya 10 ponakan gue. Semua cowok-cowok itu 10. Jadi gue langsung gue deliver semua ke ponakan gue. Gue sisain yang buat stage itu buat stage itu gue butuhin. Misalnya gue butuh warna merah, putih, hitam, ada kuning misalnya gitu, ada hijau misalnya gitu. Ya udah itu jadi cuma. Nah sekarang tuh gue di rumah tuh bener-bener kayak gitu. Jadi nggak yang banyak, yang itu lagi. Bener-bener ini gue butuh karena ada warna ini untuk manggung kalau misalnya pakai baju warna merah misalnya kayak gitu. Padahal kalau Arman lagi pakai apa gue selalu mikir sepatu Arman apa ya. Nah, cuman sekarang gue ada. Ini berarti keren kan? Bukan, gue sekarang ada lagi pola pikir baru lagi nih Nang. Apa itu? Sneakers itu kan sekarang ya karena gue emang dari dulu sneakers ya gue disebut sneakerhead oke lah. Sekarang kan tambah membesar komunitas sneakers itu, tambah gede sampai akhirnya Dior, semua lari ke situ, segala macam berkolaborasi dengan street fashion ya. Itu sekarang tuh malah juga gini, ada muncul sneaker baru, wah ini keren nih kolaborasi si ini sama si ini, keren banget. Oh iya dah, gue lihat sepatu gue, gue jual lah yang ini, gue lepas, gue beli yang itu. Jadi gue sekarang malah tambah pikiran gue tuh tambah ini aja, apa namanya, yang penting-penting aja gitu. Penting-penting aja, akhirnya begitu. Padahal kamu udah termasuk penyanyi laki sepatu sneaker, apa yang kamu pakai di sneaker itu jadi trendsetter loh. Amin. Ya, tapi itu Nang, gue nggak mau sepatu itu tiba-tiba tuh copot atau rusak gitu, ngerti gak sih? Karena lama gak dipakai, karena diliatin ngapain gitu. Pikir-pikir geblek banget gue. Mendingan gue kasihin aja ke ponakan gue gitu maksud gue. Nah sekarang tuh jadi gue gitu. Yang ini udah cukup. Kayaknya yang ini udah cukup. Ternyata setelah dikali 50 kali manggung, ternyata 2 sepatu ini cuma dipakai 2-3 kali. Ngerti gak? Ya udah gue lepas yang ini. Paham. Gue lihat lagi, ini keren gitu. Paham. Kamu nih kayak ini nih. Ya. Nah itu juga tahu nggak Ashanti sekarang? Coba baca beli dulu. Gituan kan 2 biji udah. Ya biji mah 2 Nang di mana-mana juga. Oh ya. Ini coba baca. Habibi. Oke. Tahu nggak sejarahnya ini apa? Kenapa ini sneaker bisa dicari? Dang Habibi ini. Artinya apa itu Man? Makanya gue nggak ngerti nih. Jadi ini sepatu skateboard. Kolaborasi Nike dengan satu toko di Dubai, butik sneaker yang terkenal. Jadi emang gak gampang dong nyari. Cuman berapa biji gitu di ininya gitu. Gua gak mikir gitu. Retailnya mah ini mah kalau retailnya nih kalau lu family and friends itu cuma 2,5, 2,4. Tapi kan family and friends. Ya. Kalau yang kayak gini bisa sampai berapa? Di resellernya. Sekarang di berapa ya? Di 16-an ya. Gitu. Yang termahal lu beli yang keren sampai 100 juta gak Man?
Oh enggak. Enggak, oke. Yang paling mahal berapa? Gua tuh kalau sneakers udah di hitungan 25 lah gitu ya. Kayak buat apa gitu maksud gue. Tapi punya satu biji ada yang memang ada. Itu signature banget. Ada. Gak gampang kamu bisa jual pasti ada. Yang kemarin yang barusan banget menghancurkan dunia persnikeran sih sampai wah Edun. Karena si Azriel tuh gila sneakers. Dia Adidas atau Nike? Wah semuanya dipunya. Semua. Semuanya dia. Pokoknya yang lagi tren dia mau punya. Dia tahu gak sih kemarin banget lah lagi ya katanya konon akan disebut sneakers terhype 2021 ditutup sama dia nih. Travis Scott Fragment. Jadi Nike kerjasama dengan Travis sama Fragment Fujiwara itu kolaborasi itu. Kamu kan sampai jadi nih di kalangan para sneakers kamu tuh diperhitungkan pilihannya. Enggak usah sih. Udah lama, gak usah ngomong. Enggak, gue gak tahu. Gue yang tahu. Karena gini, sneakerhead di Indonesia tuh gila-gila gitu. Maksud gue tidak merasa gimana. Ngerti, tapi kamu tuh kan tokohnya dibilang. Mas, udah lama. Kan gue juga punya FBI juga. Wes gawat. Jadi, gak ada terbersit dari seorang Arman Maulana. Gak mau ikut bisnisnya. Nah, gue sempat ke arah situ mencoba, tapi kayaknya memang perlu serius, Nang. Kan gue bisa cari orang dong. Nah itu mungkin gue belum dapat aja ya, mungkin gue belum dapat aja tim lah ya, anggaplah tim gitu yang cocok. Tapi memang sebetulnya gue lagi ya ke arah situ. Kan jadi kayak gue. Ada yang unik-unik, gue telepon lu. Man, ada yang keren gak man? Yang ini kira-kira begini. Asanti sekarang sneakersan. Semua Azriel dari satu keluarga sekarang. Kayak ya ini Aurel. Iya, ini kan gara-gara lihat lu. Iya, dan ini juga dari yang gue biasa. Iya, emang. Iya, gara-gara nanya, Mas ini punya ini gak punya? Ini asli gak? Mas Arman itu belinya langsung gue. Gak banyak ngomong. Ya udah oke, gue bilang. Ya kan berarti udah bener-bener gitu. Makanya sampai begitu. Kalau kamu nanti punya toko semuanya yang I don't know judulnya apa gitu ya. Itu lo. Itu orang semua pasti seniman akan percaya lo man. Amin. Ya udah. Itu pikiran gua. Lu sama gua dah. Yuk. Ayo. Ya. Ini lu serius gua. Tuh gua ajak serius. Serius dah. Ini serius man. Iya gua serius. Wah ini perlu diomongin sama bunda deh. Enggak. Bini gue itu. Las kan serius lo. Nah ini serius Las. Oke. Gak man serius man. Aku kepingin punya bener-bener. Jadi teman-teman artis itu percaya kalau kita rekomendasiin. Ini lagi keren bro. Ya. Ke depan lu nyimpen ini. Lu harganya bisa naik. Ya. Yang gue tahu dari anak gue nih si Azriel sampai cerita. Ini gini Pri. Ini gini Pi. Iya. Oh gitu sih. Bisa dagang dong. Makanya bisa. Dan gue pernah banyak dapat kecelakaan. Jadi kecelakaannya tuh maksudnya gini. Ini sepatu ini bakal naik nih. Tapi gue lihat, masa sih? Enggak, gue gak beli gitu kan. Ternyata bener dong. Jebretung, wah naik. Aduh, kenapa gue kemarin gak beli gitu. Iya kan soalnya kan harga aslinya cuma 2 juta. Cuman susah Nang. Kalau dapat yang asli harga retail, itu susah. Tapi lu masih bisa dapat harga resell. Tapi masih tetap masih bisa untung lagi tuh. Bisa. Makanya. Tapi kalau di retail susah Nang. Sekarang udah jadi komunitas dunia yang terbesar kalau menurut gue sneakers tuh. Iya sih. Susah retail tuh ya anggaplah family and friends lah. Kalau retail mah. Ya. Wah 2,3 gitu. Lu tahu nggak sekarang yang gue tadi bilang Travis Scott Fragment itu yang high-nya. Sekarang tuh udah di 50 sampai 60 juta harganya. Itu harga aslinya cuma 3,4 retailnya. Gitu. Beda sama Dior yang kemarin ngeluarin kolaborasi sama Nike, itu harga dari Diornya aja udah 30 juta. Udah mahal. Jadi kalau sekarang dia di resellnya 150 ya retailnya aja 30. Iya, 30. Ini tuh Travis Scott Fragment itu sekarang udah di 60. Dia harga aslinya di 3 jutaan sekian gitu. Tapi siapa yang bisa beli? Orang dia nyiptain cuma produksi 50 ribu satu dunia. 50 ribu doang. Pers. Gimana caranya dapat? Ya. Ini menarik ini bisnisnya boleh. Gitu. Nggak oke. Aku kayaknya mau serius diskusi sama kamu karena Azriel suka, bini gua suka. Kayaknya bener ya. Gua seriusin ya. Aku akan tanya nanti. Itu aku akan ngobrol sama Arman tuh. Bun kayaknya boleh juga nih diseriusin nih gitu. Gue tinggal ngobungin link-link gua lah. Nah itu maksud gua. Boleh. Itu maksud gua. Ada. Wah,
Enggak bener, aku seneng. Nah gue juga seneng. Yes. Oh, akhirnya ada yang nyambung maksud gue. Dari kemarin tuh belum ada yang nyambung sama gue. Oke. Ya kan lu tahu gue bisnismen. Itu maksud gue. Tukang dagang. Iya. Jadi hari ini tuh aku seneng bisa ketemu kamu, Man. Jujur lama juga. Kan Lasso udah kesini. Ya kan. Akhirnya Arman kesini. Dalam waktu dekat apa yang mau dilakuin, Man? Dalam waktu dekat tuh Nang. Projectnya apa? Ya projectnya kalau Gigi ya. Itu gue kemarin lu nge-zoom sama gue gitu ya. Yes. Lu zoom yang cukup serius karena itu buat blueprintnya musik Indonesia. Nah itu tuh yang kemarin kita bahas di Zoom. Dan nanti akan lu go publikan lah istilahnya gitu ya. Ke semua masyarakat musik Indonesia. Itu kan hanya kalau menurut gue hanya sebagian part di musik Indonesia. Gigi sendiri masih sekarang berjuang bagaimana caranya lagu-lagu yang diciptakan anak-anak kita kembali ke pangkuan bapak ibunya gitu. Dan itu tidak ternyata tidak gampang gitu karena mungkin kesalahan kita juga zaman dulu, zaman kontrak, kita tidak hati-hati bla bla dan sebagainya gitu. Nah itu tuh kita lagi berjuang. Nah karena pada saat itu sudah beres hukumnya, kita tidak ada ribut kanan kiri saling senggol. Itu dari Gigi tuh banyak bahan yang bisa dikeluarkan, dirilis. Salah satunya adalah, lu inget gak waktu Gigi rekaman di Abbey Road? Iya, aku kan ada albumnya tuh Abbey Road. Tapi kan album Abbey Road itu kan 10 lagu baru. Ya, 10 lagu. Nah, saat rekaman lagu-lagu baru itu kan live ya. Rekamannya live recording gitu. Tiba-tiba ada sisa 4 jam Nang. Waktu di sana tuh. Terus kata si operatornya, ini lu masih ada sisa 4 jam. 4 jam tuh ya untuk di Abbey kan sayang gitu. Lu ngapain gitu kan. Wah terus anak-anak kan bingung kan. Ngapain ya. Udah sikat aja yuk kita rekam lagu-lagu Gigi dari awal sampai akhir yang the best of-nya. Yang evergreen-nya. Karena gitu. Masternya asli ada di tempat orang. Jadi live-nya. Jadi akustik. Versi akustik. Ada yang elektrik ada akustik. Nah itu tuh ada tuh Nang. Plus videonya, bayangin di Abbey Road. Belum pernah dikeluarin. Nah, karena ini harus selesai dulu kan. Yang tadi gue bilang itu. Nah, itu jadi Gigi tuh sekarang sedang konsentrasi di situ. Insya Allah dengan berbagai pihak kita salaman, silaturahimnya bagus. Nah, banyak yang akan bisa dikeluarkan. Dari yang sebetulnya sudah ada. Harta karun Gigi sudah ada, tinggal dikeluarin. Dikeluarin aja. Nah kalau Arana Project tadi lu baru tahu, ternyata lu Trinity. Gue kalau solo Trinity, gue bilang gitu. Itu udah jadi baru banget tadi di mixing. Insya Allah ya mungkin di sekarang masih November awal keluar single baru. Wow. Judulnya udah ada sampai akhir zaman. Penuh dengan kreativitas. Gitu. Jadi itu seorang Arman guys. Nggak salah aku hari ini bisa dengan kamu karena banyak yang bisa diambil ucapan seorang Arman karena strugglernya dia di industri musik Indonesia dan dia adalah salah satu penyanyi yang aku bilang penyanyi laki yang punya ciri khas dan kuat dengan pendiriannya, tidak terlibat hal-hal yang aneh-aneh. Tapi sama Dewi nggak bikin lagi. Kamu kemarin bikin sama Dewi bagus loh. Ya karena kan itu kan anniversary 25 tahun pernikahan kan. Iya. Bisa aja bikin. Sekarang Dewi yang justru yang mau ngeluarin. Iya Dewi itu kan suaranya bagus banget. Ya dia ngeluarin ini single ciptaan dia mengenai anak. Jadi kan karena dia sekarang kepisah nih. Nah dia ngeluarin bentar lagi. Berapa hari lagi lah keluar singlenya. Nah kalau gua sama Dewi duet. Gak tau gue ngeluarin duet sama Dewi selalu anniversary. Jadi dulu kan yang seperti legenda tuh 20 tahun pernikahan. Nah kemarin pas 25 tahun gue keluar yang kemarin perjalanan cinta kan. Nah mungkin kalau kita dikasih umur, dikasih sehat 30 kali ya. Kan udah 28 nih bentar lagi. 28 jadi 30 mungkin. Gila ya. Umur pernikahannya di 25 tahun. Nggak 28. Sama 28 dengan Gigi. Tahun. Kan gue tuh 11 Januari nikahnya 94. Gigi itu 22 Maret 94. Jadi gue dulu baru Gigi. Jadi sama umurnya. Beda bulan 3, 2. Kemarin Mbak Im. Ya pernikahan tuh begitulah nangnya. Mbak Im siapa nih Mbak Im? Mbak Im Wong. Oh Mbak Im. Cakrik baru berapa tahun. Iya tapi dia ngomongnya kan. Seru loh Mbak Im tuh.
Ini udah 28 tahun. Salah satu juga penyanyi laki yang benar-benar bertahan menjaga rumah tangga dengan luar biasa. Kita berdoa juga buat Arman terus berkarya. Aku terus terang salah satu yang menyukai karya-karya kamu dan cara bernyanyi kamu yang khas. Jadi terima kasih Arman sudah mau mampir ke sini. Gue juga makasih banget. Terima kasih. Terus berkarya dan bisnis sepatunya mudah-mudahan kita bisa jalan. Thank you guys.